Dalam keyakinan banyak orang beriman, manusia berasal dari satu sumber yang sama. Satu ayah, Adam, dan satu ibu, Hawa. Dari rahim sejarah yang sama, lahirlah umat manusia, berkembang, menyebar, dan membangun peradaban. Namun, sejak awal langkahnya di bumi, kisah manusia tak pernah lepas dari pertentangan. Bukan hal yang mengherankan jika hari ini kita menyaksikan perang, perselisihan, bahkan pertumpahan darah antar sesama. Karena jejak itu telah tertulis sejak generasi pertama manusia menginjakkan kaki di dunia. Di sanalah untuk pertama kalinya dua sifat besar manusia mulai menampakkan wajahnya. Yang satu tunduk pada kebenaran, berjalan dalam ketaatan. Yang lain memilih membangkang, menolak, dan menentang. Sebuah pertarungan yang tak kasat mata, namun nyata dalam setiap zaman. Sejak manusia terusir dari keabadian menuju kehidupan fana, benih konflik itu tumbuh, mengakar, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dan di balik semua itu, ada satu sosok yang tak pernah berhenti mengintai. Iblis, yang dengan dendam membara bersumpah untuk menyesatkan manusia, menarik mereka menjauh dari kebenaran dengan tipu daya yang halus, namun mematikan. Inilah kisah tentang manusia, tentang pilihan, tentang ketaatan dan pembangkangan. Sebuah perjalanan panjang yang dipenuhi pertentangan, yang tak hanya terjadi di masa lalu, tetapi terus hidup hingga hari ini. Selamat datang kembali di channel ini. Kita mengupas beragam peristiwa di sekitar kita dari sudut pandang yang berbeda. Jika kamu suka, simak sampai akhir. Like, subscribe, dan komentar kamu adalah dukungan untuk channel ini. Terima kasih. Selamat menyimak. Let's go. Hari ini, kita sedang menyaksikan sebuah peristiwa yang mengguncang rasa aman umat manusia. Bukan sekadar konflik biasa, melainkan bayang-bayang ketakutan yang perlahan menyelimuti dunia. Di baliknya, ada sesuatu yang terasa begitu akrab. Sebuah sifat lama yang tak pernah benar-benar hilang dari diri manusia. Perasaan paling unggul, paling benar, dan paling berhak atas segalanya. Sifat yang jika tak dikendalikan, berubah menjadi hasrat untuk menguasai, mengambil dengan dalih, membenarkan, menekan atas nama kepentingan. Sejarah pernah mencatatnya berulang dari masa ke masa dengan wajah yang berbeda, namun jiwa yang sama. Sebagian orang menyebutnya sebagai pertarungan kepentingan, sebagian lagi melihatnya sebagai permainan kekuasaan, dan ada pula yang memaknainya lebih dalam, sebagai pergulatan antara bisikan yang menyesatkan dan nurani yang terus mengingatkan. Tanpa kita sadari, yang besar dan yang kecil sering berjalan berdampingan, yang tampak nyata di permukaan dan yang bersembunyi dalam hati manusia. Dan ketika keduanya bertemu, lahirlah keputusan-keputusan yang tak lagi jernih, yang mengaburkan batas antara benar dan pembenaran. Di sanalah sebuah negeri bisa menjadi panggung penderitaan dan kemanusiaan. Dipertanyakan kembali maknanya. Namun, di tengah semua itu, selalu ada satu hal yang tersisa. Pilihan untuk tetap melihat dengan hati yang jernih, tanpa terjebak pada kebisingan, tanpa kehilangan nurani. Karena pada akhirnya, sejarah tidak hanya mencatat siapa yang kuat, tetapi juga siapa yang tetap manusia. Jika hari ini dunia kembali dihadapkan pada sebuah kenyataan yang tak mudah dipahami dengan sederhana, di layar-layar kita terlihat konflik, penderitaan, dan keputusan-keputusan besar yang diambil oleh segelintir manusia. Namun, berdampak pada begitu banyak kehidupan. Seringkali kita tergoda untuk mencari satu pihak, untuk disalahkan sepenuhnya, seolah-olah kebenaran bisa berdiri hanya di satu sisi. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu, karena dalam setiap konflik yang berperan bukanlah nama, bukan pula identitas, melainkan pilihan untuk merasa lebih berhak, lebih kuat, dan
Dari situlah lahir keputusan-keputusan yang kadang dibungkus dengan alasan, namun di dalamnya tersimpan kepentingan. Sejarah telah berulang kali mengajarkan bahwa ketika kekuasaan tidak lagi berjalan bersama nurani, maka yang menjadi korban adalah mereka yang tak punya pilihan. Dan kita pun belajar bahwa tidak semua yang terlihat benar adanya, dan tidak semua yang tampak kuat berada di pihak yang tepat. Di tengah semua ini, mungkin yang paling penting bukanlah menentukan siapa yang harus kita benci, tetapi memastikan bahwa kita tidak kehilangan kemampuan untuk melihat dengan hati yang jernih. Karena dunia tidak membutuhkan lebih banyak kebencian. Dunia membutuhkan lebih banyak manusia yang berani tetap adil. Meski berada di tengah pertentangan, ada satu kesadaran yang hanya benar-benar dirasakan oleh hati yang beriman, bahwa kita bukanlah pemilik kehidupan ini. Kita hanyalah bagian kecil dari kehendak yang maha besar. Manusia datang ke dunia bukan membawa apa-apa, dan kelak akan kembali tanpa membawa apapun. Di antara dua titik itulah hidup berlangsung. Sebuah perjalanan singkat yang seringkali terasa panjang, namun sesungguhnya hanyalah persinggahan. Orang yang beriman memahami bahwa dunia ini bukan tujuan akhir. Ia adalah ruang ujian, tempat setiap langkah memiliki arti, dan setiap pilihan memiliki konsekuensi. Tak ada yang sia-sia, bahkan dalam diam, bahkan dalam niat yang tersembunyi. Karena hidup ini bukan tentang siapa yang paling kuat atau siapa yang paling berkuasa, melainkan tentang siapa yang tetap sadar bahwa dirinya hanyalah hamba. Dan dalam kesadaran itu lahirlah kehati-hatian dalam berkata, dalam bertindak, dan dalam menentukan arah. Sebab di balik kehidupan yang fana ini ada sebuah keabadian yang menanti, sebuah kehidupan yang tak lagi sementara, yang tak lagi bisa diulang, dan tak lagi bisa diperbaiki. Di sanalah segala yang dipilih hari ini akan menemukan balasannya. Bukan hanya keindahan dan kenikmatan, tetapi juga kemungkinan yang sebaliknya. Sebuah penyesalan yang tak lagi memiliki waktu untuk diperbaiki. Dan justru karena itulah dunia ini menjadi begitu berharga. Bukan karena lamanya, tetapi karena kesempatan yang ada di dalamnya. Kesempatan untuk memilih, untuk kembali, untuk memperbaiki, dan untuk tetap berjalan di jalan yang diridainya. Maka mungkin yang paling penting bukanlah seberapa jauh kita telah melangkah, tetapi apakah kita masih ingat kemana kita akan kembali. Sungguh beruntung orang-orang yang menjadikan imannya sebagai kekayaan tak ternilai dan tak lekang oleh waktu dan peradaban. Karena hanya dengan keimanan, manusia tetap memposisikan dirinya sebagai seorang hamba, dan Tuhanlah yang menguasai semuanya. Karena dengan iman pula lah ilmu, pengetahuan, dan teknologi akan berjalan sesuai porsinya sebagai alat bantu, semakin menyempurnakan hidupnya. Dan hanya orang berimanlah yang paling besar peluangnya untuk mendapatkan petunjuknya, dan untuk mereka tak perlu perdebatan untuk mengetahui antara yang hak dan yang batil, untuk mengetahui benar dan salah, walaupun kedua hal berlawanan. Itu disamarkan sedemikian rupa. Bahkan untuk orang yang beriman, mengerti semua yang sedang terjadi, lebih tahu dari sumber pemberitaan, lebih paham dari para pengamat dan analisis sekalipun. Untuk orang beriman, tak heboh dengan berita viral, tak terlalu takut berlebihan jika perang terjadi, karena semuanya sudah diberitakan utusan Tuhannya. Untuk orang beriman, tak mudah dibohongi, walau mereka tampak lugu dan pasrah, karena untuk orang beriman, semua yang terjadi adalah ketetapan Tuhannya. Untuk orang beriman, tak ada yang lebih ditakuti melebihi azab Tuhannya. Dan karena mereka sadar mewarisi manusia pendahulunya yang tunduk pada kebenaran dan berjalan dalam ketaatan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.